Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arjilah Ramadhani Putri, mahasiswi manajemen Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu entrepreneur ibu muda yang berdomisili Sukoharjo. Perkenalkan, Ya, dengan ibu siapa? Sarah Amalia Putri. Ya, baik ibu. Di sini saya akan mewawancara ibu tentang usaha ibu yang sedang dijalani saat ini. Baik, ibu, apakah ibu bisa menjelaskan usaha apa yang sekarang sedang dijalani? Kalau untuk saya dengan suami itu ada beberapa usaha yang saya jalani. Mulai dulu sebelum nikah saya sendiri sudah berjualan bagian toko buah. Terus suami toko elektronik. Setelah menikah, kemudian ini berkembang menjadi ada kafe, resto, juga ada rumah makan. Rumah makan. Itu untuk tempatnya apakah saling berdekatan atau udah beda? Kalau untuk yang toko buah, toko elektronik dan kafe itu satu lingkungan. Jadi Iya. dari depan itu ada toko buah, terus tengahnya ada toko elektronik, terus belakang di halaman belakang itu ada kafe dan resto. Iya, iya. Untuk motivasi ibu untuk menjalankan beberapa usaha sekaligus itu apa sih, Bu? Karena saya sadar ya, untuk kedepannya itu kayak persaingan bisnis itu semakin dinamis. Jadi prinsip saya dengan suami itu punya usaha di bidang sandang pangan papan. Iya. Kalau prinsip saya dengan suami loh ya, kalau sandang pangan papan tuh misal waktu lebaran itu kayak bagian kayak babakan sandang seperti eh, baju, terus juga toko elektronik. Terus saya juga punya toko emas, cuma ini baru sedang vakum. Kalau toko emas itu kan masuknya di sandang ya, di Iya. sandangan kayak perempuan mulai pakai perhiasan seperti itu bisa buat pakai momennya. Terus kalau untuk yang papannya itu kayak toko elektronik, itu kan juga kalau pas rame juga ya juga mendukung. Terus kalau yang pangannya itu di bagian resto, Iya. toko buah seperti itu. Jadi untuk kedepannya eh, biar gimana ya, peluangnya juga bisa lebih banyak. Kalau untuk di daerah tersebut, apakah kompetitornya sudah banyak, Ibu? Kalau yang toko elektronik itu sebenarnya ada beberapa, seperti kayak toko-toko kecil gitu. Cuma bagaimana caranya kita buat bertahan biar lebih unggul dari toko lainnya gitu. Kalau yang kafe, resto mungkin banyak ya, tapi apapun usahanya itu kalau kita punya keunggulan, kita konsisten, insya Allah dengan kompetitor lain tidak ada masalah. Lalu untuk tantangan terbesar apa yang Ibu hadapi dan bagaimana cara untuk mengatasinya ya, Bu? Ada satu hal yang saat ini tuh menurut saya gimana ya, cukup berat, itu mungkin teknologi yang sangat pesat. Apalagi sekarang itu kita kalau mau punya usaha itu promosinya harus sangat gencar. Salah satunya juga teknologi, perkembangan teknologi yang sangat pesat ya. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti, kalau cuma mengandalkan oh iya kita buka toko tanpa ada promosi, apalagi di era digital seperti ini, juga toko bakal mengalami penurunan penjualan gitu. Lalu untuk dengan usaha yang Ibu jalani kan itu banyak ya. Bagaimana mengatur manajemen waktu dan tim agar semua usaha itu tetap berjalan dengan lancar? Kalau dari kami sendiri itu kita dari sistem manajemennya. Kalau saya sendiri dan suami itu lebih ke monitoring, terus juga merencanakan strategis, kemudian evaluasi setiap minggunya. Terus jadi saya mempercayakan setiap bidang usaha itu ada orang yang bukan yang orang lebih mumpuni ya, jadi orang yang sudah kami percaya, yang sudah ahli untuk bukan manajemen sih, untuk mengelola toko tersebut. Tidak semuanya harus saya.
belajar agar lebih terbantu gitu Tuh. ya Bu ya. Dan menurut Ibu apa kunci utama agar sebuah usaha itu bisa bertahan dan berkembang? Kuncinya itu yang pertama konsisten, kedua itu harus inovasi, terus yang ketiga itu harus melihat pangsa pasar, melihat tren pasar sekarang seperti apa yang dibutuhkan pasar atau konsumen sekitar. Mengikuti tren masa kini Betul, ya Bu ya. iya. Ya. Kayak contohnya sekarang kan apa-apa harus dikontenin, setiap hari harus konten. Iya. Jadi mau tidak mau ini saya juga baru belajar merekrut satu karyawan yang khusus untuk konten kreator. Karena sudah banyak usaha kecil yang mereka itu membuat konten seperti daily activity gitu ya Betul. untuk usahanya. Lalu terakhir apa pesan Ibu untuk mahasiswa yang ingin terjun ke dunia bisnis nih? Coba dulu aja, jangan takut gagal. Kalau gagal tuh pasti untuk batu loncatan kita, untuk kita belajar. Oh iya, apa sih yang kurang dari usaha kita sih sebenarnya? Sampai sekarang pun saya juga masih belajar apa yang kurang. Kita lihat aja bisnis-bisnis yang sudah jadi, kita belajar bisa diterapkan di tempat kita atau tidak. Tapi apakah Ibu sendiri mempunyai pengalaman pribadi dulunya pernah membuat usaha? Pernah, Gagal gitu? pernah kayak toko apa ya? Saya tuh sebenarnya punya yang seseran ya itu. Iya. Itu kalau dibilang gagal tuh sebenarnya enggak, ini cuma baru vakum ya, karena itu tadi salah satu tantangan terbesar saya itu mempunyai beberapa toko itu adalah promosi. Iya, promosi kayak toko seseran itu tadi, karena saya juga kekurangan SDM, terus juga promosinya juga kurang, akhirnya ini baru vakum dulu gitu. Tapi insya Allah nanti rencana kedepannya akan lebih baik lagi. Iya, Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan Ibu. Semoga semua usaha Ibu berjalan dengan lancar dan tambah sukses. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.